Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang evaluasi strategi. Baik, yang pertama kita mulai dengan pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas mendasar evaluasi strategi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang penting untuk dilakukan karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis di mana faktor eksternal dan internal selalu berubah dengan cepat. Yang kedua, mengukur prestasi diukur dengan cara menganalisis hasil dari organisasi yang pernah dilakukan, mengamati berbagai sisi bidang organisasi untuk melihat kelebihan suatu organisasi atau perusahaan yang menjadi prestasi. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi, atau unit bisnis strategi dan fungsional. Yang selanjutnya adalah level strategi. Yang pertama yaitu strategi korporasi. Strategi korporasi adalah menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum. Selanjutnya strategi bisnis, menekankan perbaikan posisi persaingan produk, barang, atau jasa perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi fungsional, memaksimalkan sumber daya produktivitas dan pengembangan strategi perusahaan. Untuk slide selanjutnya yaitu sifat evaluasi strategi. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar dari evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasari operasinya. Tekanan yang terlalu kuat dari manajer puncak bisa menyebabkan manajer yang lebih rendah bisa memanipulasi informasi, terutama berupa angka, untuk memuaskan manajer puncak. Selanjutnya yaitu evaluasi strategi mencangkup aktivitas dasar. Yang pertama yaitu memeriksa dasar yang mendasari strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu ada kriteria evaluasi strategi menurut Rummold. Yang pertama ada konsistensi. Sebuah strategi dalam suatu perusahaan harus memiliki tujuan dan kebijakan yang konsisten. Terdapat 3 hal yang mendasar eksistensi strategi, yaitu persoalan manajerial, keberhasilan departemen, dan isu kebijakan organisasi. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Sebuah perusahaan haruslah dapat mencermati serangkaian tren termasuk tren individu. Sebuah strategi harus dapat mendorong penciptaan dan pertahanan keunggulan kompetitif. Dalam kegiatan tertentu, keunggulan kompetitif merupakan hasil dari keunggulan sumber daya, keterampilan, dan posisi. Sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan. Selanjutnya ada proses evaluasi strategi. Pertama ada fixing benchmark of performance. Dalam menentukan kinerja benchmark yang akan ditetapkan, penting untuk menemukan persyaratan khusus untuk melakukan tugas utama. Indikator kinerja yang baik akan mengidentifikasi dan mengungkapkan persyaratan khusus untuk digunakan dalam evaluasi. Yang kedua ada measurement of performance. Sistem pelaporan dan komunikasi membantu dalam mengukur kinerja. Apabila tersedia sarana yang tepat untuk mengukur kinerja dan apabila standar ditetapkan dengan cara yang benar, evaluasi strategi menjadi lebih mudah. Tetapi berbagai faktor seperti kontribusi manajer sulit untuk diukur. Selanjutnya itu proses evaluasi strategi. Yang pertama ada analyzing variance, yaitu saat mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan kinerja standar, mungkin ada varian yang harus dianalisis. Para ahli strategi harus menyebutkan tingkat batas toleransi di mana perbedaan antara kinerja aktual dan standar dapat diterima. Deviasi positif menunjukkan kinerja yang lebih baik, sedangkan deviasi negatif sebaliknya. Selanjutnya ada talking corrective action, yaitu setelah penyimpangan kerja diidentifikasi, penting untuk merencanakan tindakan korektif. Apabila kinerja secara konsisten kurang maksimal, maka ahli strategi harus melakukan analisis rinci tentang faktor-faktor yang bertanggung jawab untuk kinerja tersebut. Apabila potensi organisasi tidak sesuai dengan persyaratan kinerja, maka standar harus diturunkan.
Yang selanjutnya yaitu kerangka kerja evaluasi strategi. Dalam suatu perusahaan, evaluasi memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi hal yang wajib dalam proses penilaian terhadap sejauh mana tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan telah tercapai. Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Tindakan korektif selalu dibutuhkan kecuali ketika faktor-faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan dan pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan maju secara memuaskan. Beberapa proses kerja evaluasi dapat dilakukan sebagai berikut. Proses kerja evaluasi yang pertama yaitu mengkaji ulang landasan strategi. Menelaah kembali landasan strategi organisasi bisa dilakukan dengan mengembangkan matriks evaluasi faktor eksternal atau EV dan evaluasi faktor internal atau IV yang telah diperbaiki. Inti pada matriks IV yang telah diperbaiki menuju kepada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi, dan sistem informasi manajemen organisasi. Sedangkan inti matriks EV yang telah diperbaiki harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. Tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat terhambat oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dapat menghambat tujuan perusahaan yaitu tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal yang dapat menghambat tujuan perusahaan yaitu pemilihan strategi yang tidak efektif dan penerapannya yang kurang baik. Kegagalan untuk mencapai tujuan bisa terjadi bukan karena hasil dari pekerjaan manajer ataupun anggota yang tidak memuaskan. Maka dari itu, seluruh anggota perusahaan harus mengetahui hal tersebut agar terdorong akan timbulnya dukungan para anggota terhadap aktivitas evaluasi strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang telah diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menganalisis deviasi dalam rencana, menilai kinerja individu, dan menilai perkembangan yang tercapai dalam meraih tujuan organisasi. Dalam evaluasi strategi, tolak ukur kuantitatif yang umum digunakan yaitu rasio keuangan. Para penyusun strategi menggunakan rasio keuangan tersebut untuk membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu berbeda. Membandingkan kinerja perusahaan sendiri dengan perusahaan pesaing. Membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Kemudian beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi strategi antara lain. Yang pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula dalam berbagai kriteria kuantitatif. Yang ketiga, penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif. Dalam mengevaluasi strategi, kriteria kualitatif juga dibutuhkan oleh perusahaan. Faktor manusia juga menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan, seperti tingkat ketidakhadiran dan rasio turnover yang tinggi, kualitas dan kuantitas produksi yang rendah, atau tingkat kepuasan anggota yang rendah. Selain faktor manusia, faktor lain seperti faktor pemasaran, keuangan atau akuntansi, atau sistem informasi manajemen juga dapat menimbulkan masalah keuangan. Proses kerja evaluasi yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif yaitu tindakan dalam melakukan perubahan yang bertujuan untuk mengembalikan perusahaan pada posisi yang lebih kompetitif di masa yang akan datang.
Salah satu perubahan yang diperlukan yaitu memperbaiki struktur organisasi, melakukan pergantian terhadap satu individu atau dua individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau memperbaiki tujuan perusahaan. Perubahan lain yang mungkin diperlukan yaitu membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan suntikan modal, menambah tenaga dalam penjualan, mengalokasikan sumber daya secara berbeda, atau membuat intensif kinerja yang baru. Mengambil tindakan korektif bukan berarti membuat strategi baru dan mengganti dengan strategi yang terdahulu. Kemudian, karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Beberapa persyaratan evaluasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi harus ekonomis. Terlalu banyak informasi sama buruknya dengan informasi yang terlalu sedikit, dan terlalu banyak kendali juga tidak baik untuk perusahaan. Yang kedua, kegiatan evaluasi strategi harus bermakna. Maksud bermakna di sini berarti evaluasi strategi berhubungan dengan tujuan perusahaan dengan cara memberikan informasi kepada manajer untuk tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan evaluasi strategi harus memberikan informasi yang tepat. Misalnya, ketika suatu perusahaan melakukan diversifikasi dengan mengakuisisi perusahaan lain, informasi evaluatif mungkin sering diperlukan. Dimensi waktu untuk mengontrol harus disesuaikan dengan rentang waktu peristiwa. Pengukuran kinerja. Kinerja adalah hasil akhir kegiatan. Berbagai tolak ukur mana yang diseleksi untuk menilai kinerja bergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya dalam bagian rumusan strategi dalam proses manajemen strategis atau yang berhubungan dengan keuntungan, segmen pasar atau market share, dan reduksi biaya. Di antara yang lain tentunya harus digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, begitu strategi diimplementasi. Berikut adalah tolak ukur kinerja. Di sini saya Wardah Firdaus Pradana akan menjelaskan tentang materi tolak ukur evaluasi strategi. Di sini terdapat 4 subbab, yakni kontrol perilaku dan output, activity based costing, tolak ukur finansial, tolak ukur pihak berkepentingan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tolak ukur perilaku dan output, yakni kontrol dapat ditetapkan untuk terfokus, baik pada keluaran-keluaran actual performance maupun pada kegiatan-kegiatan yang menjamin kinerja. Kontrol perilaku menentukan bagaimana sesuatu akan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan, prosedur operasi standar, dan institusi dari atasan. Lalu di sini ada activity based costing, yakni metode akunting baru untuk mengalokasikan biaya tidak tetap, tidak langsung untuk produk-produk individual atau merek-merek produk berdasarkan aktivitas nilai tambah yang masuk dalam produk. Tolak ukur finansial. Di sini ada 2 yang dapat dibahas, yakni ROA. ROA sesungguhnya adalah hasil pembagian pendapatan bersih sebelum pajak dengan seluruh aset. Lalu yang kedua, EPS. EPS merupakan hasil dari pembagian penghasilan bersih dengan jumlah saham beredar. Lalu, tolak ukur pihak berkepentingan. Yang pertama, shareholder value real. Dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang dari arus aliran uang masa depan yang diantisipasi dari perusahaan ditambah nilai perusahaan jika dilikuidasi. Yang kedua, balance scorecard. Mengkombinasikan tolak ukur finansial yang menyatakan hasil-hasil aktivitas yang sudah dilakukan dengan tolak ukur operasional pada kepuasan konsumen, proses internal, dan inovasi perusahaan, aktivitas pengembangan penggerakan kinerja masa depan. Yang ketiga, evaluasi manajemen puncak, yakni melalui komite strategi, audit, dan kompensasinya. Dewan Direksi secara cermat mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan CEO dan tim manajemen puncak.
Lalu di sini terdapat sumber-sumber yang jadi referensi, ada 3, yaitu dari David Fred R., Suci Rahayu Puji, Yunus Edi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.